dicari oleh Bu Mega adalah sosok pemimpin yang berani bertanggung jawab, yang berani mengambil pilihan jalan pahit. Karena yang dipimpin adalah 270 juta lebih. Karena itulah Ibu Mega yang akan mengambil keputusan. Siapa yang akan dicalonkan, kapan waktunya, itu sepenuhnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi bukan tentu saja punya kedekatan emosional. Sebagai sama-sama partai yang memang hanya didesain menjadi aksesoris demokrasi zaman Pak Harto. Kemudian hubungan Bu Mega dengan Pak Hamzah bagus. Hubungan Ibu Mega dengan almarhum Mbah Maimun, itu juga sangat bagus. Dengan Pak Soeharto juga bagus. Kemudian dengan semuanya, sehingga dalam perspektif itu nggak ada persoalan. Apalagi juga dengan Mas Romi, Mas Mardiono, itu juga tidak ada kendala-kendala. Tetangga pula ya DPP-nya. Nah, apalagi kita tetangga, istilahnya saya bilang ke Pak Mardiono, tinggal dibuka aja pintu tembus antara PDI sama P3 sudah terjalin. Terus Bu Mega, kata Hasto, itu ingin betul menampilkan sosok pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Di Indonesia ini masih membutuhkan kombinasi atau komposisi antara religius, kelompok religius, tadi juga disinggung oleh Hasto, dengan kelompok nasionalis. Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang sangat mungkin kita yakini untuk bisa mengambil peran-peran, tugas-tugas penting seperti itu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya baru saja mengikuti cukup panjang sebuah podcast yang menghadirkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak hal yang menurut saya bisa kita lihat, bisa kita tangkap dari podcast itu, terutama beberapa hal yang selama ini terkesan masih tertutup di PDIP. Di situ Hasto Kristianto mengungkap banyak hal. Satu, kenapa Bu Mega sampai sekarang belum mengambil keputusan soal capres yang akan diajukan oleh PDIP? Dia mengatakan Bu Mega sekarang sedang melakukan proses kontemplasi, perenungan mendalam untuk menangkap apa sih yang sedang diinginkan rakyat. Dan ditandaskan menangkap keinginan rakyat itu tidak berdasarkan elektoral, tapi berdasarkan denyut dinamika yang ada di masyarakat. Terus Bu Mega, kata Hasto, itu ingin betul menampilkan sosok pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Apa yang terbaik untuk Bu Mega? Harapannya seorang pemimpin yang kuat, berani mengambil tanggung jawab karena akan memimpin bangsa yang besar dengan rakyat 250 juta ini. Terus orang itu juga dikatakan berani mengambil jalan pahit kalau memang itu untuk sebuah kebaikan. Nah, kalau melihat ini, menurut saya rasanya semakin kuat bahwa PDIP berjalan sendiri. PDIP tidak berjalan bersama Prabowo yang telah membuat koalisi besar. Kelihatannya semakin kuat indikasi Bu Mega tidak bergabung di sana. Terus kemudian ketika melihat tadi kata-kata pemimpin yang berani bertanggung jawab atas keputusannya, pemimpin yang berani mengambil jalan yang pahit, ini berarti Ganjar semakin berpeluang. Karena dalam kasus kemarin ketika menghadapi gempuran bulian kaitannya dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Liga Dunia sepak bola itu, U20 itu, Ganjar di situ kan bisa disimpulkan Ganjar mengambil jalan yang pahit karena harus dibully. Ini kelihatannya semakin kuat. Jadi indikasi pertama,
bahwa PDI tetap jalan sendiri. Kedua, Ganjar kelihatannya memang sudah mendekati untuk dipilih Bu Mega kalau melihat kata-kata ini. Dan yang menarik lagi tadi itu, di dalam podcast itu juga si Hasto menceritakan bahwa sangat terbuka peluang bahwa PDI itu berkoalisi dengan P3. Dia mencontohkan dulu juga pernah bekerja sama dengan P3, Bu Mega berpasangan dengan Hamzah Has. Juga dikatakan bahwa Bu Mega itu sangat akrab dengan tokoh-tokoh yang ada di P3. Mbah Mun, Romi, ketua P3 yang dulu itu, dan seterusnya ada. Juga Hasto mengatakan bahwa PDI dan P3 itu punya sejarah yang sama-sama jadi korban Orde Baru, dijadikan pajangan demokrasi. Sehingga Hasto mengatakan segera saja P3 membuka lubangnya untuk menjalin koalisi. Sudah jalan begitu aja. Berarti ini bisa jadi sinyal ini akan segera ditangkap dari P3 dan P3 segera merapat ke PDI. Artinya nanti PDI tidak sendirian. P3 meninggalkan koalisi besar yang digagas Prabowo, Golkar, dan PAN. Memang saya berkali-kali mengatakan di Indonesia ini masih membutuhkan kombinasi atau komposisi antara kelompok religius, tadi juga disinggung oleh Hasto, dengan kelompok nasionalis. Dan itu selama ini sudah berkali-kali religius itu ya berkultur-kultur model P3 ini. P3 itu kan kalau ditarik sebagian kan tokoh-tokohnya sekarang orang NU. Itu ya mungkin nanti calonnya bisa jadi seperti kita inginkan, kita mimpikan. Bisa jadi kan Mahfud bisa jadi merepresentasikan kelompok Islam ini. Mungkin P3 bisa menerima kalau Mahfud gitu ya. Jadi karena kalau P3 itu bertahan di di koalisi besar itu kelihatannya kan penggembira saja. Apa coba? Kemungkinan kans untuk menjadi wakil presiden nggak ada. Ini harusnya PKB juga mengambil hal yang sama. Muhaimin itu di koalisi besar itu kelihatannya sulit nanti kalau Golkar. Jadi kan karakternya itu kan sama kan? Golkar, Gerindra itu punya karakter yang sama. PKB itu beda itu. Itu kalian juga mestinya harusnya ini sinyal ini juga dipikirkan, dipertimbangkan oleh PKB apakah PKB segera akan bergeser ke PDI. Kalau konstelasinya nanti ada PKB bergabung ke PDI seandainya P3 dengan PDI, wah asik ini. Dan bisa jadi Surya Paloh atau Nasdem itu sebenarnya secara ideologis, secara personal itu lebih dekat dengan koalisi besar loh. Berkali-kali sudah pernah saya singgung, bisa jadi koalisi perubahan yang pernah digagas Nasdem itu akan dibiarkan begitu saja dan pelan-pelan Surya Paloh akan menggeser bergabung dengan kawan lamanya, yaitu Prabowo yang dulu kan sama-sama di Golkar. Ya kalau ini terjadi ya Anies yang karena terus terang kalau Nasdem itu bergabung dengan Demokrat itu sebenarnya nggak terlalu nyambung. Apalagi sekarang Demokrat juga nggak sehat kan posisinya. Nasdem berkoalisi dengan PKS itu nggak nyambung mestinya. Kalau toh sekarang seakan-akan nyambung itu disambung-sambungkan ada unsur-unsur yang tidak dari hati ke hati itu. Nah menurut saya loh ya itu dipaksakan. Maka bisa jadi sangat berbuah peluang nanti itu berarti Nasdem bergabung dengan Gerindra dan bergabung dengan Golkar. Ini kembali seperti keluarga besar partikular dulu, kelompok kekaryaan. Jadi kelompok kekaryaan ini kan ini sejarahnya akarnya kan ke Golkar semua ini. Ini cocok mereka di sini. Berarti ini satu pasangan sendiri. Terus PDI tadi berjalan mengkomposisikan kelompok Marhenis, kelompok Soekarnois bermitra dengan kelompok Islam, khususnya Islam tradisional yang berbasis ke NU. Ya makanya ini bisa jadi ya peluangnya itu kayaknya sangat besar. Mahfud itu karena Mahfud itu kan sekarang kan mungkin Bu Mega juga nangkap indikasi ini. Mahfud ini sekarang kan memang diharapkan banyak
orang. Kalau kita bicara pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang anti korupsi, memang simbolnya yang paling kuat ya Mahfud. Dan saya yakin Bu Mega ini masuk dalam radarnya Bu Mega. Karena selama ini juga Mahfud itu kan sudah masuk dalam radarnya Bu Mega, termasuk ketika Pilpres 2019 itu kan sempat mau dipasangkan dengan Jokowi. Nah ini bisa jadi masuk radar, bisa jadi tetap karena PDI kelihatannya ingin sekali bahwa itu harga mati, bahwa presidennya harus kader partai, bisa jadi Ganjar. Terus didamping oleh Pak Mahfud kan bisa jadi seperti sekarang Pak Jokowi di backup dipasangkan dengan Yai Ma'ruf. Kalau ini terjadi, bisa jadi komposisi ini akan menjadi dua calon presiden dari kubu religius nasionalis, terus dari kelompok kekaryaan yang berbasis Golkar. Tapi ini menarik. Saya sepakat ini kalau ini terjadi. Dengan dua pasangan ini seandainya terjadi, kalau tadi ya, kalau skenario Nasdem nggak jadi mensupport, tidak jadi meneruskan perjalanannya di koalisi perubahan, bisa jadi Nasdem bergabung ke kelompok ini, bisa seperti itu komposisinya. Dan ini menjadi harapannya, lagi-lagi harapannya ke depan itu tidak ada lagi politik identitas, politik mengeksploitasi agama, sehingga ketika berkompetisi dari dalam Pilpres itu yang diusung adalah program, yang diusung adalah kompetensi calon, yang diusung adalah rekam jejak calon, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya yakin pemesaannya kok. Nah, saya selalu mengatakan monggo saja lah komposisinya apa Ganjar Mahfud atau Mahfud Ganjar monggo. Tapi ini komposisi ini kalau ini dipasangkan, dugaan saya dukungan masyarakat akan kuat sekali. Dan lagi-lagi memang tidak perlulah kita terjebak pada elektabilitas saat ini. Hasil survei-survei itu nggak usah terlalu itu menjadi sebuah pertimbangan rujukan, tapi partai harusnya tidak terlalu tergantung pada hasil survei-survei itu. Karena apa tadi? Hasil survei itu kan sampel, dan itu di perkotaan, dan kalau masanya PDI, masanya NU, kalau seandainya nanti religius dan kelompok Marhens bergabung, ini kan tidak terlalu terpengaruh dengan itu, karena banyak basisnya di bawah yang mungkin awalnya tidak masuk dalam survei. Tapi artinya harusnya seperti PDI itu, dan saya yakin kelihatannya seperti itu karakternya PDI, yakin betul bahwa ketika mereka sudah memutuskan elektabilitas itu nanti calon yang mereka usung itu akan dengan sendirinya dalam waktu cepat akan melesat, dan ini kan masih cukup waktu. Karena yang terpenting sebenarnya itu bukan hanya sebatas itu, tapi rakyat betul-betul mengharapkan calon pemimpin di masa mendatang yang memberikan harapan bahwa kemajuan sekarang yang ditorehkan Pak Jokowi itu dilanjutkan. Kedua, korupsi yang saat ini masih banyak belum bisa dimusnahkan atau belum bisa direm itu mendatang harus bisa direm. Sikap intoleran, sikap ancaman-ancaman kaitannya dengan paham-paham keagamaan itu, radikalisme itu juga diharapkan bisa lebih direm lagi. Karena pada waktu zaman Pak Jokowi ini kan termasuk berani ketika mengambil keputusan membubarkan kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, ini ke depan harapannya itu bisa terus dilanjutkan. Dan Mahfud dan Ganjar atau Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang sangat mungkin kita yakini untuk bisa mengambil peran-peran tugas-tugas penting seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.